Ada banyak sekali fundamental yang terjadi belakangan, baik itu fundamental yang bagus dan juga fundamental yang jeleknya. Dan di sini kita akan ngebahas itu semua secara netral dengan data. Sekaligus kita juga akan ngebahas secara teknikal. Jadi pastikan teman-teman suka sama videonya, like, subscribe, cepet kok, dan gratis itu cuma 2 detik, supaya kalian gak ketinggalan infonya. Dan saya doakan semoga trading maupun investingnya berjalan lancar. Selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisisnya. Pertama itu dari FOMC Minutes. Sebenarnya rapatnya ini tuh udah terjadi di awal bulan, tapi reportnya yang dirilis buat publik itu baru aja 4 jam lalu. Teman-teman bisa buka dan baca sendiri, cukup panjang ya. Kita akan ringkas secara padat dan jelas. Kalau kita cari key points-nya itu, Fed official terpecah menjadi 2 kubu nih. Ada yang setuju suku bunga itu dinaikkan lagi, dan ada juga yang nggak setuju untuk menaikkan suku bunga. Salah satunya pernah kita bahas di video sebelumnya tentang statementnya Fed Bullard. Dia itu menegaskan supportnya untuk menaikkan suku bunga sebagai asuransi melawan inflasi. Beberapa member lagi itu nggak setuju karena naiknya suku bunga udah membuat banyak bank beresiko bangkrut. Beberapa yang udah bangkrut itu kan itu udah lihat ya dari SVB dan juga Signature Bank. Jadi diskusinya mereka itu unclear. Apakah kebijakan moneternya itu cocok gak saat ekonomi sekarang? Ujung-ujungnya naikin lagi kan tuh suku bunga 0,25%. FOMC minus ini kan udah dilakukan di awal bulan, jadi reportnya baru keluar sekarang nih. Walaupun udah nggak terlalu relevan, seenggaknya kita kan bisa tahu tuh ada clue sedikit di next FOMC meeting itu seperti apa. Kalau kita buka dokumennya, saat berdiskusi tentang kebijakan, Fed member itu secara general setuju bahwa efek lagging atau tertinggal, efek laggingnya itu sejauh mana sih dampaknya ke keadaan ekonominya. Jadi buat Fed member yang ngerasa ngotot untuk turunin inflasi ke 2%, dalam kata lain setuju dengan kenaikan suku bunga lagi ya, mereka itu berdiskusi dan sepakat untuk memonitor dulu nih keadaan market atau economic outlook-nya sebelum memutuskan kebijakan yang akan diambil ke depannya. Mereka juga memonitor informasi tentang labor market, ekspektasi inflasi, dan juga financial development. Yang dimaksud di sini adalah perbankan. Karena percuma kalau mereka menaikkan suku bunga lagi, kalau ujung-ujungnya perbankan bangkrut, itu akan merugikan the Fed juga. Ruginya adalah masyarakat itu nggak percaya lagi sama perbankan, sedangkan yang membuat sistem perbankan adalah the Fed sendiri. Berita bagusnya adalah lebih banyak member the Fed termasuk Jerome Powell sendiri dari statementnya di minggu lalu itu seolah memberi sinyal. Mereka itu lebih setuju mempaus kenaikan suku bunga sementara. Salah satu alasannya karena lag effect. Jadi keputusan yang dibikin sekarang itu efeknya baru terasa di kemudian hari, nggak langsung saat itu juga ya. Dan Fed member itu semua setuju, mereka akan terus memonitor implikasi dari informasi yang masuk. Ini merupakan tanda yang bullish ya. Tapi kalau kita ngeliat dari FOMC meeting probability itu sekitar 36% market partisipan itu memproyeksikan ada kenaikan suku bunga. Jadi ada sekitar sepertiga market partisipan yang masih agak bearish terhadap keadaan ekonomi. Dari sisi bullish yang lainnya adalah Michael Saylor mengatakan Bitcoin itu sudah bottom. Michael Saylor ini merupakan CEO dari MicroStrategy dan aset under managementnya itu sangat banyak di Bitcoin. Dia jadi bukan orang bodoh ya. Karena nggak mungkin orang bodoh itu dipercayakan sebagai CEO dengan memanage aset billion US dollar. Itu kalau dari segi bullishnya. Dari segi yang agak bearish adalah Ledger sebagai perusahaan crypto wallet itu ingin menambahkan update terhadap hardware yang dijualnya. Mereka itu ingin menambahkan update key recovery service. Jadi kalau kita nyimpan kripto di wallet kita itu, kita punya 12 seed phrase untuk membackup wallet kita sekaligus private key. Nah, si Ledger ini tuh ingin menambah fitur key recovery service. Yang jadi masalahnya adalah recovery key itu kan sama aja kayak PIN di ATM kita. Kalau kita lupa PIN-nya, mereka menyediakan nih, gua ada backup-nya loh. Tapi yang jadi permasalahan adalah, kalau mereka menyediakan backup, artinya mereka itu kan tahu ya recovery key atau PIN kita. Dan itu membuat banyak orang jadi nggak percaya lagi terhadap Ledger. Walaupun mereka mendelay, kita kan nggak tahu ke depannya mereka akan tetap meluncurkan atau membatalkan update key recovery service-nya. Ini jadi bikin banyak orang jadi nggak percaya di Ledger. Lalu dari berita agak bearish lainnya adalah dari Binance. Orang dalam sebelumnya itu bilang Binance menyatukan customer fund sama company revenue. Ini hal yang agak bahaya sih. Seharusnya kan untung perusahaan sama dana nasabah itu dipisahkan. Dan ini bisa menjadi skandal besar
Kalau sampai Binance diusut dan terbukti melakukan kesalahan seperti ini ya, konsekuensinya ada dua tuh. Bisa terjadi penlobian, exchange-nya didenda, atau exchange-nya ditutup sama pemerintah. Kemungkinan yang kedua ini lebih kecil ya, karena CZ itu pandai ngomong dan juga pandai ngelobi. Ditambah baru-baru ini dia nge-tweet berita yang bullish, China Central Television itu menyiarkan kripto. Dia bilang itu secara historis ini menuju ke arah bull run. Lalu dari bad news lainnya adalah kalau kita ngelihat dari on-chain data dari wallet Bitcoin terkaya itu ngedam Bitcoin senilai 1,2 billion. Ini sekitar 43.000 Bitcoin yang dipindahkan. Kita nggak tahu nih ini dijual atau dipindahkan. Tapi bukan hal ini yang membuat Bitcoin ngedam ya. Karena saat saya update untuk member cuan kripto itu masih di 27 ribuan Bitcoinnya. Saya itu ngebahas tentang hal ini. Kemarin saya update di private video tentang negatif fundamental. Dan faktor bearish lainnya adalah di makroekonomi, yaitu tentang US debt ceiling. Ini masih belum clear sampai sekarang. Walaupun saya sangat percaya itu US nggak akan bangkrut, tapi drama tentang debt ceiling ini bisa mengguncang market sementara. Pernah terjadi di tahun 2011 sebelumnya. Itu membuat market flash crash. Kabar baiknya adalah kalau market flash crash ya, siapkan dana kita untuk serok lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu tentang fundamental update-nya. Sekarang langsung aja deh kita masuk ke technical analysis. Yang masih nonton sampai detik ini, komen dong di bawah. Masih bang, kalau komennya sedikit ya saya nggak ngebahas fundamental, langsung aja ke teknikal ke depannya. Kita lanjut aja deh langsung ke teknikal. Di Bitcoin saat ini itu drop di bawah support yang kritikal. Kemarin tuh di weekend kita tuh sempat ngeliat Bitcoin ini breakdown, tapi hanya terjadi fake out, naik lagi nge-push. Ini pasti banyak banget orang yang terjebak mengira market udah siap berbalik arah. Karena pasti banyak yang ngomongin tentang higher high baru dan trend line yang di breakout nih. Kemarin saya update sebelum drop, saya sampaikan ke member, harap perhatikan karena ini belum confirm bullish, kita itu masih tertahan di area resistance 27.500. Ini memang menjadi resistance penentu. Saya pun juga sharing ke teman-teman member ngambil posisi short. Posisinya sekarang masih running 100%-an lebih. Kalau di grup member saya straightforward ngasih posisi dan ngejelasin alasannya. Buat yang mau join member nanti di akhir video dijelaskan ya. Kita balik ke Bitcoin lagi nih. Di video member juga saya ngejelasin tentang resiko kalau Bitcoin drop lagi. Kita putar video sebentar ya. Tapi kalau kita masuk lagi ke area ini 26.950 sampai 27.000 dan daily closing di bawah area ini sekali aja, itu merupakan tanda bearish banget. Karena kalau sampai ngetes lagi ke level ini nih 26.700, hampir bisa dipastikan itu akan jebol level ini. Bitcoin masih di bawah 27.500, saya nggak mau ambil posisi long. Lebih baik saya ambil posisi long, tunggunya itu di 20. Nah, seperti itu saya masih bearish terhadap Bitcoin, tapi untuk short term. Secara long term ya kita udah jelas banget ngelihat Bitcoin ini uptrend. Ini clear banget trend naik. Dan mungkin yang dikatakan Michael Saylor itu benar. Kemungkinan Bitcoin bottom di sini itu cukup besar. Tapi yang jadi masalah terhadap short term adalah kita itu udah ngelihat penguatan selama 2 bulan nih dari bulan Maret. Rata-rata market bergerak secara higher high dan juga higher low. Kita sekarang masih belum melihat fix higher low-nya itu di mana. Tapi dari gambaran short term, ini hampir pasti akan di breakdown. Mungkin teman-teman nontonnya setelah closing harian ya. Kita itu udah kehilangan support di 26.700. Beberapa video sebelumnya saya ngejelasin tentang pattern HS ini yang probability-nya itu sangat besar untuk terjadi drop. Kita udah ngelihat ada tanda drop nih sekarang walaupun belum confirm. Ini udah clear tanda yang sangat bearish. Di weekend Bitcoin breakdown lalu naik lagi, mantul naik turun atas bawah. Bikin pusing aja ya. Nggak tahu kepala mana yang pusing ya. Tapi anyway, area konsolidasi dan supportnya itu udah di breakdown nih. Di time frame 4 jam kita nggak ngeliat ada perlawanan untuk balik lagi ke atas. Artinya buyer itu udah mulai nggak tertarik. Kalau buyer udah nggak tertarik ya yang ada cuma para seller ya. Untuk short term banget kalau kita turun ke time frame 1 jam ya, ini udah sangat oversold. Ada rally kenaikan sedikit itu sangat mungkin sampai ke 26.700. Itu juga untuk ngetes area support yang sebelumnya di breakdown nih. Tapi teman-teman jangan buru-buru bullish karena
Sekalipun Bitcoin naik lagi itu kebanyakan dipakai para seller untuk ngebuang barang. Jadi harap hati-hati, perhatikan area 26.600 sampai ke 26.700. Ada beberapa tipikal trader itu yang masuk market berdasarkan breakout dan retest. Nah, ketika retest itu ada tipikal trader yang masuk dengan posisi short. Harap pertimbangkan hal ini. Karena kalau teman-teman mau beli pun, sekalipun Bitcoin masuk lagi nih ke atas 26.700, potensial penguatannya itu hanya sedikit. Kenapa saya bilang sedikit? Karena di sini udah clear banget kelihatan downtrend terus. Sekalipun kita breakout dari downtrendnya, kita juga punya resistance yang sangat besar nih di 31.000. Itu kan nggak masuk ya ke risk reward ratio. Paling aman itu kalau mau masuk long kan setelah 27.500. Sedangkan teman-teman itu kalau mau taruh stop loss di bawahnya terendah saat ini nih, dan targetnya paling masuk akal ya ke 30.000, itu nggak sampai 1/2. Kalau teman-teman mau masuk di harga sekarang, paling masuk akal itu ngetes ke 26.700, dan stop lossnya nggak ideal, itu di bawah 25.000. Ini bahkan minus ya. Jadi buat teman-teman spot market itu harap sabar aja, nunggu dulu. Walaupun ini bukan financial advice, paling masuk akal itu kita kan nyiapin jaring di area 25.000-an tuh, karena itu area support besar, dan support besar itu cenderung untuk dites kembali. Kita udah cukup lama nih ngeliat 25.000 nggak dites, langsung naik terus sampai ke 31.000. Mungkin sebentar lagi saatnya untuk ngetes ke area tersebut dulu ya. Terlebih kita udah ngeliat breakdown dari support yang cukup krusial di sini. Market itu emang nggak gerak satu arah. Jadi sekalipun udah di breakdown, biasanya ada konsolidasi atau istirahat dulu sebelum pergerakan lanjutan. Di video sebelumnya saya udah ngejelasin tentang Elliott Wave loh. Saya itu ngeliat clear banget pergerakan Bitcoin impulsive move. Jadi di update sebelumnya yang saya bilang ini nih, drop sulit dihindarkan. Sekalipun ada penguatan terhadap Bitcoin, itu hanya dipakai para trader untuk ngebuang barang lagi. Moga-moga teman-teman yang melihat video sebelum-sebelumnya itu terselamatkan asetnya ya, atau bahkan bisa dapat cuan dengan masuk posisi short. Saya itu udah posisi short, dan saya sharing juga ke teman-teman di grup member cuan kripto. Trading plan saya itu gimana, alasannya kenapa. Jadi teman-teman member itu udah terima beres. Dapat edukasi market, analisis koin, ditambah 5 alternatif koin lainnya. Kalau ada kesempatan masuk market, saya juga share posisi saya. Kalau teman-teman mau masuk grupnya bisa kok. Ini grup berbayar tapi recehan, murah banget ya. Nggak sebanding sama aset teman-teman dan juga edukasi yang didapat. Lebih murah teman-teman join grup dibanding beli es teh manis atau gorengan perharinya. Receh banget kan? Buat yang nggak suka keluar uang atau nggak percaya dengan edukasinya, kamu juga bisa kok dapat gratis. Kita tiap akhir bulan itu ngebagiin free membership cuan kripto buat 2 orang. Caranya itu simple, teman-teman tinggal komen di videonya. Nanti akhir bulan sebentar lagi nih ya. Mungkin di next update kita akan adakan undian. Karena saya lebih sedikit update ke publik, jadi mungkin 2 atau 3 hari sekali baru update. Saya nggak maksain untuk jualan member kok. Saya lebih fokus sama orang-orang yang niat belajar. Kalau teman-teman ngeliat di sini ya, video unlisted itu hanya di-sharing untuk teman-teman member cuan kripto. Video unlisted ini rata-rata itu lebih panjang karena saya juga mengedukasi sekaligus sharing entry saya. Jadi buat teman-teman yang pengen dapat gratis, komen videonya. Tapi buat yang nggak mau nunggu untuk langsung masuk ke grup, teman-teman bisa tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya. Saya mau ngasih tahu juga, cuan kripto ini ada grup Telegram. Dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit
dikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.